Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Sahibul Bait, Bapak Zaki Maftuhan, pengurus DKM Masjid Kuba, dan jamaah sekalian yang mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini keberkahan dan ridho Allah limpahkan kepada kita. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan Isra Mi'raj yang kaitannya minal masjid ilal masjid. Apa yang kita pahami atau apa yang kita bisa jadikan pelajaran tentang kemuliaan masjid? Yang pasti akhir perjalanan kita biasanya di masjid. Paling enggak. Maka sebetulnya masjid ini adalah tumpuan tempat kita, dan dia adalah harapan bagi kita untuk kita supaya menikmati tempat itu dengan sebaik-baiknya. Masjid itu adalah tempat yang ada di muka bumi ini yang dikatakan tempat yang terbaik. Khairul buqa, khairul buqa al-masajid. Tempat yang terbaik di muka bumi ini masjid. Pertanyaannya, kita lebih lama di masjid atau di luar masjid? Di luar. Makanya bagaimana kita bisa menikmati masjid ini sebagai tempat yang kita jadikan rumah yang kedua. Rumah ya, yang kalian dengar, rumah yang kedua. Bahwa masjid akan memberikan satu pelajaran kepada kita. Salah satunya adalah tidak ada tempat di muka bumi ini yang begitu orang masuk ke dalamnya kecuali sujud, yaitu di masjid. Gedung putih, gedung belang, gedung apapun, kan, yang dianggap itu istimewa, tidak istimewa. Yang istimewa adalah masjid. Karena ketika kita masuk ke dalamnya, kita harus mengawali dengan sujud, sholat 2 rakaat. Maka Rasul menjelaskan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang dari kamu masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, tapi diawali dengan sholat 2 rakaat. Sudah tentu sholat 2 rakaat ini mencerminkan tempat itu adalah tempat istimewa, dan kita menjadikan tempat itulah tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada nggak orang yang nggak betah di masjid? Ada ya? Ada. Tapi di sini orang nggak ada di sana. Ya. Jadi tempat ini akan memberikan nilai kualitas iman seseorang. Seperti Rasul mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat
seorang laki-laki memang rojul. Nah, masjid itu kan tempat sholatnya laki. Yang tadul masjid, dia terbiasa datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Kata Rasul, fashhadu lahu bil iman. Saksikan, dialah orang yang beriman. Dialah orang mukmin. Ini indikasi nilai kita sebagai hamba Allah. Memang nanti muncul pertanyaan, emang gak boleh sholat di rumah? Kan pertanyaannya. Ya, boleh. Sholat wajib di sini, boleh sholat di rumah. Cuma nilai tadi yang mesti kita jadikan ukuran nilai keimanan kita itu adalah hudur ilal masjid fi awqatin makhsusah. Hadir ke masjid di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nilai iman inilah sebetulnya yang menjadi kekuatan kita untuk datang ke masjid. Atau dengan kata lain, kalau kita tidak bisa menikmati masjid sebagai tempat ibadah kita sebagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita, bisa jadi imannya sebut saja belum sempurna. Ini untuk koreksi saja, ya. Karena nanti ketika masjid tidak dijadikan tempat sholat bagi seorang laki-laki, maka orang itu dikatakan munafik. Ini rada sakit memang di sini. Apalagi orang yang merasa saya sudah sholat di rumah. Bahkan dia bilang saya lebih merasa khusyuk di rumah daripada di masjid. Masya Allah. Padahal masjid itu adalah tempat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, maka masjid tempat sholat dan kita menuju masjidnya itu saja, itu sudah memiliki nilai-nilai yang lebih. Makanya tidak ada alasan orang rumahnya jauh dari masjid. Karena pengen tinggal ke masjid, rumah anak jauh, nggak ada alasan. Justru dengan jauh itu dia akan lebih banyak menikmati apa yang Allah berikan. Karena langkah dari rumah menuju masjid, semakin banyak langkahnya, berarti semakin banyak ampunan dosa-dosanya. Jadi berangkat dari rumah, langkah pertama maghfirah, langkah keduanya raf'ud darajah. Dan begitu semakin banyak berarti semakin banyak ampunan dari Allah, dan sekaligus berarti semakin banyak kesempatan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru berangkat dari rumah nih. Ya. Kemudian begitu masuk ke dalam masjid tadi, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu kita duduk di masjid itu, malaikat mendoakan kita. Apa malaikat mendoakan kita? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan berikan kasih sayang kepada dia. Yang berdoa malah, artinya kalau kita di rumah nggak dapat doa malaikat, karena malaikat akan ketemu kita itu di masjid. Nah, inilah yang harus menjadi motivasi kepada kita. Walaupun memang ketika di masjid itu kita sholat secara hukum, sholat sunnah, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Karena begini Pak perhitungannya, kita dari rumah Allah ampuni dosa kita, Allah naikkan derajat kita. Sholat kita belum tentu. Kan kita kadang-kadang kalau sholat baru Allahu Akbar sudah mulai kemana-mana.
Pertanyaannya, berapa nilai sholat kita yang kita dapat? Tapi kalau perjalanan dari rumah menuju masjid, jelas itu sudah. Makanya dianjurkan ketika kita mau berangkat ke masjid, wudhunya di rumah. Ya, kita sudah berwudhu dan kita berdoa. Ada doa yang agak panjang, no? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'i wa as'aluka bimam syayahada fa inni lam akhrud bataran wa radiyaan wa sum'atan kharatu litiqa asuhtika wa ibtida'a mardatika. Doa ini kalau kita baca keluar dari rumah, kita dikawal oleh 70.000 malaikat. Tapi malaikatnya nggak kelihatan, Pak. Kalau Ya. kelihatan takut. Ya, malaikat nggak kelihatan. Walaupun malaikat melihat kita. Insya Allah nanti kita ketemu malaikat. Amin. Malaikat maut. Ya, pasti kalau itu. Kalau malaikat lain saya nggak jamin. Nah, tapi kalau malaikat maut, insya Allah. Nah, perjalanan tadi itulah yang sebetulnya kita harus termotivasi. Belum lagi kalau kita sholat di masjid berjamaah, pahalanya lebih banyak. Ya kalau seumur kita ini kalau sholat di rumah sebetulnya nekat. Bapak yakin begitu sholat zuhur 4 rakaat, jangan-jangan 6 rakaat. Ya, Allahu Akbar 2 atau 3. Ada kemungkinan ya? Ya. Makanya nanti kalau bisa nih buat sajadah yang begitu ruku ada nomornya. Itu buat yang orang udah tadi takut salah. Kalau kita itu mesti, masya Allah, setan itu luar biasa. Ya. Tapi kalau kita ke masjid aman insya Allah. Mungkin imam lupa, masa makmum sebanyak itu lupa. Ya, aman. Tapi kalau di rumah, makanya salah satu sunnah juga untuk menjadikan rumah itu juga masjid. Apa buktinya? Kita disunnahkan sholat sunnahnya di rumah. Jangan rumah itu seperti kuburan. Ya. Kuburan itu kan nggak boleh kita sholat di kuburan. Nah kalau rumah nggak pernah disolatin berarti kuburan. Nah suasana rumah ini juga harus kita kuatkan. Makanya rumah tadi adalah rumah yang kita jadikan rumah nomor 2 setelah masjid. Tadi katakan, ya akhi takunil masjid baituk. Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al masajid buyutul muttaqin wa qad dominallahu ta'ala liman kanat buyutuhum al masajid birrauh wa roha wal jawab ala sirat wan najati minan nar ila ridwanir rabbi tabaraka wa ta'ala. Rasul menyatakan, aku mendengar Rasulullah dari seseorang menyatakan makal paliyakun al masjid baitu, jadikan masjid itu rumah engkau. Jadi kita ini rumah Pak Zaki, 1 di sini, ya, 2-nya masjid. Jadi kalau masih punya rumah 16 partai tetap nomor 2-nya masjid. Ya. Enggak, saya punya rumah lagi Ustaz di sana 3, tetap nomor 2-nya masjid. Ya. Karena dia tempat yang sebetulnya akan memberikan nilai-nilai. Apa kata Rasul ketika masjid kita jadikan rumah? Al-masajid buyutul muttaqin. Masjid itu ciri rumah orang yang bertakwa. Makanya tidak mudah pada kami masjid, ya. Tapi kalau kita sudah menjadikan masjid tempat kita beribadah,
Mudah-mudahan Allah mencatat kita termasuk orang yang bertakwa. Indikasinya apa? Indikasinya ketika terdengar suara azan, suara yang terbaik dari tempat yang terbaik, lalu kita mendatanginya, lalu dia datang ke masjid tadi, itu indikasi dia adalah menikmati rumah Allah. Dan kalau dia masuk rumah Allah, berarti dia masuk kategori orang yang bertakwa. Dan hidup kita ini kan yang harus kita kejar takwa. Gak ada yang lain sudah. Ya, yang mau nyalon presiden boleh, mau nyalon menteri boleh, tapi takwa tidak boleh disingkirkan. Walaupun udah 5 kali gitu ya. Ya, terserah dah pokoknya. Tapi takwa tetap menjadi target setiap diri kita. Karena nilai takwa itulah yang paling mulia di sisi Allah. Kita ini hidup mau nyari apa kan? Kecuali ingin dimuliakan oleh Allah. Mungkin orang tidak memuliakan kita, tapi dengan harapan kita datang ke masjid, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Itu pertama. Yang kedua, wa qad dhaminallahu ta'ala liman kanat buyutuhum al-masajid birauh wa roha. Dan ketika orang datang ke masjid itu, Allah menjamin kalau dia menjadikan masjid itu sebagai rumahnya, birruh wa roha, akan menikmati masjid itu dengan lapang, dengan senang. Makanya kalau di masjid ngantuk jangan pada meleng orang. Masjid itu emang paling enak buat ngantuk. Ya, coba perhatiin. Apalagi pengajian subuh ya. Itu kan saking nikmatnya, Pak. Ya. Mungkin dari rumah dia sudah mikirin aja tuh, apa yang dia pikirkan dari rumah. Mungkin utang segala apa masalah. Tapi begitu masuk masjid, dia sholat, dia nyender dikit, dia lalu lupa tidur. Itu berarti memang dia menikmati secara positif ya. Jadi jangan melihat orang tidur aja di masjid. Orang enak banget di masjid. Makanya kalau orang sudah, ada nggak orang yang susah tidur di rumah? Ada. Ya. Sambo paling nggak bisa tidur gitu. Suruh ke masjidnya tidur di masjid. Nah, tempat itu memang birauh wa rahmat, akan memberikan kelapangan, kenikmatan. Dan itu jaminan Allah. Kalau kita menjadikan rumah itu adalah rumah kita orang yang bertakwa. Karena kalau udah boleh puyang-puyang di rumah dan ke masjid aja dah. Ya. Di rumah kalau bisa udah datang ke masjid, sholat 2 rakaat, duduk dah. Dikir, insya Allah tasbih datang dulu. Karena nikmat. Ya. Makanya nanti kalau ada orang di masjid dia tidak betah, ya, itu diibaratkan seperti burung di dalam sangkar. Orang lihat burung dalam sangkar dia, ya, nggak ada nih, tak harusnya mau lari sih. Tinggal kalau dibuka pintunya pasti kabur. Makanya kan orang yang tidak betah di masjid itu katfair fil qomas, seperti burung di dalam sangkar. Makanya masjid ini harus dijadikan tempat menguji keimanan kita, merasakan kita dekat dengan Allah, rasanya nikmat. Cuma memang ada urusan saja di luar masjid, akhirnya masjid kita tinggal. Andai kan tidak ada urusan, Masya Allah, kita harus menjadikan masjid ini memang merasakan kita ini nikmat. Karena disitulah para malaikat bersama kita. Ya, di sini katakan berdoa waroha wal jawad ala sirat. Efek lain, karena memang masjid menjadi tempat kita dan kita menjadi orang yang bertakwa, nanti di hari kiamat, dengan kita menjadikan masjid adalah rumah kita yang kedua tadi, kita akan mudah nanti
melewati surga. Insya Allah. Artinya apa? Kalau kita sholat di rumah nggak dapat fasilitas ini. Ya, ini hanya diberikan fasilitas oleh Allah melalui Rasulullah kalau dia menjadikan masjid itu adalah rumahnya yang kedua. Wan najat minan nar. Begitu juga ketika masjid itu kita jadikan tempat rumah yang kedua, kita mudah melewati sirat dan kita akan selamat dari neraka. Jadi jangan dipahami masjid sebagai tempat sholat lalu kita bilang sholat di masjid kan sunnah. Ya, justru masjid ini kita memang memahami dia tempat sholat, tapi jangan dipahami sholatnya sunnah pengertiannya berjamaah. Tapi ini tempat yang khusus yang akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan seperti yang saya katakan tadi. Makanya tadi kalau kita merasa orang masuk ke masjid itu nggak betah, berarti ada yang konser. Ya, kita harus, makanya kan datang ke masjid itu datangnya duluan, pulangnya belakangan. Ya, apalagi hari Jumat, usahakan gitu kan. Sunnahnya kan kita dianjurkan lebih dulu. Walaupun dalam kenyataannya orang masih melihat masjid sebagai tempat sholat biasa saja. Makanya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, kemuliaan masjid adalah dia tempat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Jadi jangan terjebak oleh sholat di masjid itu berjamaah sunnah muakkad. Pahami masjid adalah dia memang tempat sholat, tapi dia memiliki nilai-nilai yang luhur. Belum lagi kalau dia tidak menjadikan masjid itu adalah tempat ibadah, dikatakan adalah dia munafik. Asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sholat yang paling berat, Bapak merasakan sholat yang paling berat di masjid sholat apa? Berjamaah. Subuh pasti deh. Ya, isya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat berat banget isya dan subuh itu dan dia akhirnya tidak melakukannya, maka dikatakan dia munafik. La ya'lamuna ma fihima. Andaikan dia tahu dahsyatnya isya berjamaah dan subuh berjamaah, ya, mereka akan datang ke masjid walaupun sambil merangkak hauwan. Artinya orang yang tidak bisa jalan akan datang ke masjid. Nah, kalau kita kan jalannya masih luar biasa, mundur aja masih bisa deh. Ya, apalagi maju. Artinya ini harus dijadikan motivasi untuk menjadikan masjid tadi adalah tempat yang terbaik untuk ibadah dan kita akan menikmati. Yang paling penting tadi itu adalah jangan sampai wa na'udzubillahi min dzalik, tanpa sadar kita sebetulnya kalau tidak menjadikan masjid tempat kita, jangan-jangan memang munafik. Sholat isya berjamaah itu pahalanya seperti sholat setengah malam. Sholat subuh berjamaah seperti pahalanya sholat sepanjang malam. Nah, makanya ada keadaan atau boleh disebut kekacauan hidup kita ini kaitannya dengan menikmati masjid ini, karena memang bangunnya saja kita udah gak beres. Kalau orang tidak datang ke masjid berjamaah subuh, itu berarti ada masalah.
Karena kita harus mengawali aktivitas hari itu adalah di masjid. Jadi sebetulnya kenikmatan kita dalam hidup ini dengan fasilitas yang Allah sudah berikan ada aturan. Nah, kalau ditanya, kenapa ente sholat subuh ke masjid? Jawaban yang paling enak apa? Kesiangan. Cuma kesiangannya tiap hari. Kalau kesiangan ya mungkin sebulan sekali gitu kan. Nah, kalau kesiangan tiap hari berarti ada masalah. Belum lagi kalau kita bangun sebelum subuh, dari sebut misalkan dari sisi medis itu badan lebih sehat. Nah, makanya kalau kita tidak memahami masjid tempat mengawali kita beraktivitas, dan kita tidak mungkin beraktivitas tanpa dibantu oleh Allah, tanpa ditolong oleh Allah, masya Allah. Kita ketemu. Nah, makanya bagaimana menjadikan masjid itu tempat yang istimewa, terutama tadi. Makanya kan waktu yang istimewa itu qoblal fajri, ba'dal fajri, ya, kemudian qoblal asri. Waktu yang istimewa ini kaitannya ibadah kita, nilai kita, bagaimana kita bisa menikmati hidup ini di hadapan Allah, itu adalah sebelum fajar. Sampai dikatakan yanzilu rabbuna ila sama'il ardi, sama'id dunya. Allah itu turun, kalimatnya yanzilu rabbuna. Allah itu turun ke bumi ketika sepertiga akhir. Lalu kata Rasul dalam hadis qudsinya, siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doa. Siapa yang meminta, aku akan penuhi permintaan. Siapa yang minta ampun, minta maaf, banyak dosa, aku akan ampuni dosa. Itu waktu itu terjadinya adalah qoblal fajr, sebelum subuh. Makanya kalau kita mudah-mudahan ini, kalau namanya bangun pas subuh itu berarti sudah kesiangan. Bangunnya pas subuh itu sudah kesiangan, karena kita tidak menikmati waktu yang istimewa. Akhirnya subuh datang dan kita sholat 2 rakaat itu adalah rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah tadi, pahalanya seperti sholat sepanjang. Masih ada nggak hak kita menikmati masjid? Ada. Maka kan kita sebetulnya sudah, tentu ini mungkin yang sudah pensiun aja lah. Ya, kalau yang aktif nggak bisa sampai menunggu subuh. Ya, itu sebetulnya Allah tawarkan kepada kita, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia berzikir di tempat tersebut sampai keluarnya matahari, ya, sholat 2 rakaat itu pahalanya haji dan umroh. Karena kita yang udah haji, mungkin mikirin haji lagi udah kan? Udah tiap hari aja haji di Masjid Kuba. Dengan cara apa? Syaratnya sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah menunggu, itu perhitungannya 1,5 jam. Jadi kalau waktu subuh 4:30, ya, waktu syuruk itu jam 6. Hitungannya 1,5 jam dari waktu sholat subuh. Anggaplah sholat subuh setengah jam. Jadi Bapak duduk 1 jam di masjid. Insya Allah sebentar. Sebentar atau lama? 1 jam. Sebentar. Kalau ada taklim sebentar.
Tapi kalau bapak sendirian pegang tasbih, insya Allah. Ya. Aman dilihat itu. Ya. Makanya kan sekarang ada model taklim pada subuh intidor syuruk, menunggu waktu syuruk. Karena kalau nggak ada taklim sendirian aja nungguin syuruk, ya udah ngantuk. Saya bilang tasbih kita diambil orang aja, diambil tidur juga. Itu waktu yang ditawarkan. Haji dan umrah ini kan sebetulnya amalan yang luar biasa, Pak. Ya. Tapi dengan 2 rakaat setelah sholat subuh berjamaah, Allah tawarkan oleh Rasulullah-Nya, yaitu dengan menunggu waktu subuh itu kita mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Masya Allah. Maka saya sampaikan kepada jamaah itu, ente yang gratis aja nggak sanggup, apalagi yang bayar kan? Udah gratis dulu aja, nunggu 1 jam Allah akan kasih. Ini kan haji bukan masalah, haji prosesnya masalah kan ibaratnya. Ya, nunggu 25 tahun, udah bayar, begitu mau berangkat, bingung. Udahlah, saya bilang jamaah saya yang belum haji, Allah dan melalui Rasulnya menawarkan sama antum, bangun subuh, sholat subuh berjamaah, tunggu sampai suruh, Allah akan berikan pahala haji dan umroh. Ya bilang aja, ya Allah, masa haji dan umrohnya masih kurang dulu ini. Ngomonglah sama Allah. Ya, kita sudah membuktikan memang tidak ada duit, tidak ada kesempatan, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kita minta, nilainya haji dan umroh. Yang terakhir, nomor 9. Maka kunu fid dunya adyafan. Jadilah kita di dunia ini adalah seperti tamu. Ya. Kalau tamu kan enggak lama-lama di dunia. Berapa lamanya di dunia ini? Ya, kata Rasul, amar ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Jadi kalau yang sudah lebih 70, ya hitungannya hari dah. Ya harus dipastikan. Ya. Saya kalau sudah mau begitu dah. Oh ini hadis soalnya. Ya kan? Ya enggak, orang saya sehat Ustaz. Emang orang meninggal ada syaratnya enggak? Ya. Makanya kalau sudah umur 60 sudah, ya, tidak ada lagi yang bisa kita jadikan persiapan kecuali adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya mana? Masjid. Saya bayangin kalau kita dipastikan sebulan lagi meninggal, kayaknya nggak pulang-pulang dari masjid. Kenapa nggak pulang? Orang saya sebulan lagi meninggal. Nah, ini harus menjadi motivasi. Jadi masjid ini harus kita jadikan motivasi karena memang waktu kita sangat terbatas. Sampai harus bilang kun fid dunya adyafa. Jadilah tamu. Ya. Kalau dalam hadis lain kun fid dunya gharib. Jadilah di dunia ini orang asing. Jadi kita tidak berlama-lama. Ya. Sebagai persiapan tadi. Wa takhudul masajid buyutan. Jadikan masjid itu adalah rumah. Ya. Jadi masjid itu rumah berapa? Rumah kedua. Saya nggak tahu kalau istri kedua lain lagi, dan saya bilang rumah. Ya. Rumah kedua. Ya. Itu sebagai persiapan kita. Karena disitulah kita akan mendapatkan bimbingan spiritual tanpa sadar. Apalagi masjid kita jadikan terus tempat zikir. Makanya kan salah satunya ada waktu yang lalai bainal maghrib wal isya. Maka antum kalau memang tidak ada kepentingan untuk pulang dari masjid habis maghrib, tidak usah pulang. Balik laginya berat. Iya. Sudah, tunggu sampai isya. Zikir. Makanya di situ ada pembahasan dalam kitab Nasruddinnya itu ada waktu yang ghaflah, waktu yang lalai antara maghrib dan isya. Padahal kalau kita nikmati ada sholat namanya sholat awabin, ya, sholat 6 rakaat itu
Siapa yang sholat bainal maghrib wal isya 6 rakaat itu pahalanya seperti sholat 12 tahun. Pulang balik lagi ke masjid ada repot berat ya. Kalau sampai rumah godain cucu ya udah beres. Nah, makanya bagaimana bapak-bapak kita semua menempati masjid sebagai rumah yang kedua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nanti tinggal bapak menikmati seperti apa. Makanya kan menjadikan masjid ini tempat ibadah, jangan dilihat kepada hukum sholat berjamaah. Kalau saya katakan, saya sering bilang ini, apa yang menghalangi kita untuk tidak sholat di masjid? Jadi pastikan. Saya nggak bisa ke masjid, Ustaz. Ya apa masalahnya yang tidak ke masjid? Karena kita semakin hari semakin tua, insya Allah semakin tambah penyakit. Kalau sekarang ini kita sehat dan biasa ke masjid, besok sakit kita nggak bisa ke masjid, pahalanya sama. Ya, jadi ini juga harus dipahami. Ya, karena insya Allah semakin tambah umur, tambah sehat, tambah sakit. Ya. Supaya kita lebih menikmati, ya, supaya kita merasakan. Sebab kalau di rumah nanti kita ini tidak bisa ke masjid dan kita dalam posisi sakit, antum bayangkan. Ya, rasanya bisa mati juga. Tapi ketika sehat, terbiasa datang ke masjid, terus menikmati masjid, dan ketika sakit kita di rumah, kita memiliki rasa alhamdulillah. Alhamdulillah, waktu sehat semua. Saya kira ini yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah tentu kita tidak boleh seperti burung di dalam sangkar. Masjid itu harus tenang, ya. Jangan seperti burung di sangkar. Karena itu bukti tatoir fil qafas itu adalah seperti orang munafik tidak betah di masjid. Hanya tadi datangnya duluan, pulangnya belakangan. Kalau ke pasar, datangnya belakangan, pulangnya duluan. Jadi ke pasar begitu, nggak boleh lama-lama di pasar, ya. Tapi kalau di masjid, lama-lama boleh. Ini sekarang dibalik. Kalau ke masjid datangnya belakangan, pulangnya duluan. Kalau ke pasar datangnya duluan, pulangnya belakangan. Balik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khairan. Azir, kami persilakan kepada yang Pak Sugeng. Itu lagi Pak Bambang. Ini Pak Bambang Sugeng ya berarti ya. Bilangnya gitu kan. Ya Pak Bambang Sugeng dengan Pak Sugeng aja. Yang lain? Cukup? Oh, boleh Pak Toto terakhir. Sekalian apa? Kami persilakan ke Pak Sugeng. Nanti langsung dengan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.